Oke, halo, selamat sore. Selamat Isnanding, sore. apa kabar? Baik. Oke. Selamat Kamu sore ini, Mas Ruli. selamat sore. Kita apa namanya dari ini ya, bagian yang sama, Jawa Timur ya, Iya, orang Jawa Timur. Saya Banyuwangi. Banyuwangi, aku Iya. Malang. Loh, apa? Sorry, aku nanya kamu di sini tuh dari tahun berapa ya? Saya di sini dari tahun 95. Oh, 95 ya. Iya. Cukup lama juga ya. Lumayan. Ya. Terus semua keluarga dari sini ya, anak-anak. Anak dan cucu ada di sini. Anak dan Suami, cucu? Ya. Oh, Udah cucu 2. cucunya udah 2. Iya. Wow. Baru tahu ini ya. Oh lah ya. Hebat. Jadi semua keluarga dari sini ya? Ada. Ya. Oke. Jadi waktu kamu masa kecil banyak di Banyuwangi berarti? Iya, saya di Banyuwangi. Oh, jadi daerah mana tuh kamu pernah bilang aku Banyuwangi kemarin? kota. Banyuwangi kota. Iya. Iya. Jadi kamu grow up di sana Iya. sampai umur berapa itu kamu di sana? Sampai umur ya lulus sekolah SMA sih. Oke. Heeh. Dari situ, nah oke, sini aku langsung ke pertanyaan ini aja. Jadi pada saat kamu di Banyuwangi, oke ini mungkin nanti aku akan jelaskan di description di di videomu bahwa yang aku tahu Is ini adalah seorang penari, Betul. ya. Terus kamu tuh suka kamu tuh bangga gitu loh yang kita lihat ya dengan karya-karya dari tarimu, terus tenun itu ya. Ekoprint. Ekoprint ya, ekoprint. Iya. Jadi hal-hal yang kayak gitu sebetulnya yang membuat aku itu kemarin profilmu itu aku jadi kepingin ngobrol kita ini gitu loh. Iya. Nah, Oke. jadi kamu belajar nari itu dari sorry nih karena kamu di sini atau memang kamu udah nari di sana? Sebenarnya sih saya nari itu memang dari kecil ya. Karena mungkin ada keturunan dari ibu. Ibu itu dulunya juga seorang penyanyi, penari juga. Terus waktu setelah saya nari mulai dari kecil karena kok suka ya gitu. Iya. Terus bapak saya ada di Pemda dulu. Ya. Ya, jadi saya ikut Pemda dan saya juga ikut grup tari di salah satu grup tari dulu. Jadi Pemda dan grup tari ini bekerja sama dulu. Dan kita juga sering keluar kota, ikut Pemda. Dulu masih zaman-zamannya yang di Kesra itu Pak Hasan Ali. Yang look after kita itu Pak Hasan Ali ini bapaknya dari penyanyi kita Emilia Contessa. Oh, Iya. oke. Wow, jadi bapaknya Emilia Contessa ya? Iya, dulu. Kalau kita ke Jakarta ya Pak Hasan Ali ini yang Ya tokoh lah ya berarti Iya. dia salah satu tokoh yang Iya. cukup ini ya. Oke. Nah, oke. Yang kamu pelajari pada saat itu emang tari-tarian Banyuwangi ya? Iya, Atau- tari-tarian Banyuwangi. Tapi setelah saya agak dewasa gitu ya mulai kita ke kreatif sendiri, kreasi tarian, mulai belajar tari-tarian dari daerah lain gitu. Oke. Iya. Nah, terus terakhir aku pernah juga itu udah agak lama sih. Aku ngeliat kamu nari di sini. Kamu dengan kostum lengkap ya? Iya. Itu Iya. bawa dari sana tuh? Iya, Wow, dari bukan Banyuwangi. main. Itu Banyuwangian ya? Banyuwangi. Kebanyakan saya memang membawakan gandrung. Oke. Ya, karena memang asal saya. Tapi kalau ada orang yang ingin tari yang lain seperti jaipong insya Allah bisa. Iya. Tapi basicnya memang kamu darahnya Banyuwangi Dari itu ya? Banyuwangi. Iya. Oke. Nah, terus kita beranjak lagi ke kok bisa kamu nyampe di negara ini gimana ceritanya, Is? Benar sih, rencananya dulu saya ingin sekolah di sini. Tapi waktu saya nari, saya ketemu suami dan akhirnya gak tahu gimana ceritanya sudah kita keep in touch, kontak dan kita menikah. Saya dibawa ke sini dan ya ini sudah. Iya. Oh, suami orang Australia ya? Orang Aussie, iya. Iya. Sekarang udah berapa nih putranya? Putri? 5. 5 ya? 5 Wow. dan 2 cucu. Oke. Yang paling besar umur? Umur sudah 28. Oh, 28 tahun ya? Ya. Hebat. Iya. Kamu gimana? Kamu secara pencapaian dan mimpi-mimpimu udah
sudah terpenuhikah atau? Hampir semua, Wah, hampir. good, Tapi ya good. masih ada yang belum. Iya, gitu. iya. Tapi itu kayaknya udah nggak krusial lagi ya. Oh. Basic udah oke Iya, lah ya kayaknya iya, ya. iya. Oke. Nah sekarang mengenai budaya yang aku ingin tahu, ini sebuah pertanyaan yang sebenarnya yang sering aku tanyakan ke narasumber yang dari sini gitu. Dua budaya ketemu nih dalam pernikahan, iya kan? Oke, kalau ini suami sama istri kan mudah aja ya maksudnya. Ya anak-anak ini gimana nih? Maksudnya apakah ada pernah terjadi hal-hal yang kontra gitu loh terhadap anak-anak pada saat kamu ini orang setengah Indonesia loh kamu ini kan gitu. Enggak, sebenarnya gini, kalau yang sulit itu sebenarnya kita sebagai suami istri ini yang sulit Oh, gitu untuk ya? adaptasi. Kalau untuk anak-anak karena sudah lahir di sini, kecil di sini, kitanya sendiri akhirnya ya beradaptasi seperti saya beradaptasi dengan lingkungan di sini dan anak-anak diterapkan dengan cara di sini juga gitu. Jadi sebenarnya kalau untuk anak-anak lebih gampang. Ini Oke, buat saya sih. Iya, Ya. iya, iya. Jadi yang penyesuaian agak susah itu saya dan suami sebenarnya. Oh justru itu ya? Iya. Ya, ya. Nah untuk ke anak-anak apakah masih misalkan mereka masih bisa nggak ngejalanin budaya-budaya kita itu orang Indonesia? Itu sendiri sih sebenarnya ya susah sih kalau diomong ya? karena kita tinggal di sini. Jadi saya cenderungnya lebih menerapkan yang di sini gitu. Kalau untuk yang di sana itu ya mungkin saya hanya sekilas gitu cerita gitu. Oh di Indonesia itu nggak boleh kamu itu kalau anak di sini kan seandainya kayak kita orang tua ngebilangin dia sesuatu dan dia nggak setuju itu dia boleh bantah kan Ya, gitu. betul. Kalau adat sini ya, tapi kalau adatnya kita kan nggak ada, dia Nggak harus boleh. dengar Iya, gitu. iya, Nah itu baru saya bilang nggak bisa. Kalau di Indonesia, mami sebagai orang Indonesia itu seperti ini, kita nggak boleh bantah orang tua. Kamu harus dengerin dulu, baru nanti kita kasih waktu kamu untuk kalau nggak suka ya kita kasih kamu waktu untuk membela diri. Iya, iya. Gitu. Wow, jadi itu ya kamu tetap ada penyesuaian di situ ya. Iya. Oke, nah terus aku dengar terakhir kamu sempat pulang lama ya ke Indonesia kemarin. Iya, ya itu salah satu mimpi yang dikabulkan, alhamdulillah sama Allah. Karena sudah lama sekali di sini, tinggal di sini tuh gimana ya? Ya pasti di mana-mana tuh ada susah senangnya. Tapi untuk look after anak 5 dan cucu juga itu nggak gampang. Oh iya. Gak gampang ya, sendirian ya di sini. Ya, dan mimpi saya tuh dari dulu enaknya kalau seandainya saya bisa pulang ke Indonesia. Tapi ya dengan berjalannya waktu diizinkan sama Allah, alhamdulillah. Dan itu juga nggak disangka-sangka gitu. Tahu-tahu suami mau sendiri. Oh iya gitu ya? Iya, mau sendiri. Ayolah kita pindah ke Indonesia, itu pun surprise. Aku bilang, hah? Yang bener aja. Iya, kata dia. Ini beneran, bener. Ini aku kasih kamu deposit untuk beli tanah, kata dia gitu. Langsung uangnya ada, dikasih DP. Hah? Aku kaget, dia kasih cash aku uang. Beneran ini? Iya. Oh oke. Oh sibuk lah nyari-nyari aku telepon family. Oh cariin tanah dong, cariin tanah. Gitu. Happy-nya aku. Gak taunya memang benar-benar terjadi. Oh. Ya. Jadi sempat tinggal di sana yang benar-benar ya? Iya, 2 tahun. Dan semua family kita pindah ke sana, tidak termasuk anak yang 2, yang besar-besar, tidak mau. Karena mereka ada pekerjaan di sini. Yang saya bawa ke sana tuh hanya yang school age, yang sekolah aja. 1 tahun di sana, anak saya nggak kerasan. Karena kita mungkin tinggalnya di Banyuwangi ya. Iya. Mungkin kalau di Bali beda lagi. Cuman kalau di Bali itu kita ada pertimbangan-pertimbangan yang kan suami saya mualaf. Oke. Iya. Jadi dia juga lagi belajar gitu. Sholatnya untuk memperbaiki sholatnya, memperbaiki ya Islamnya gitu. Jadi dan kita ingin mendidik anak-anak menggiring ke situ juga. Kalau di Bali itu saya tidak bilang Bali itu tidak baik gitu. Cuman the environment mungkin ya itu nanti kita khawatirnya ada pengaruhnya banyak. Gitu. Makanya seandainya kita akan beli rumah di Bali itu rencana kita mungkin agak menjauh dari tempat-tempat turis area.
Justru yang ya. kira-kira bisa menggampangkan nanti anak-anak ke lingkup itu gitu. Jadi saya menghindari. Emang ada rencana ke Bali gitu? Insya Allah, Oh, oke. ya. Pindah ke sana gitu? Atau Bukan beli, Oh, karena iya, iya. kalau kita pulang kan pesawat kita di Bali. Mm-mm. Nah, kita kepingin lah relax dulu kayak 2 hari 3 hari sebelum pulang ke Banyuwangi gitu. Iya. Cuman kalau kita harus tinggal di sana 2 hari 3 hari itu dengan sama family itu kan nggak mungkin kita nyewa hotel gitu. Iya, Harusnya villa. Kalau Betul, villa kan betul. easy untuk anak-anak, untuk makannya Iya. apa itu kita lebih ekonomis gitu Betul, loh. ya. Bisa masak sendiri. Tapi ya itu tadi meskipun 2-3 hari di Bali ya lumayan. Tetap aja. Iya, sama keluarga soalnya. Betul, betul. Oke, terus oke, sekarang aku yang balik lagi ke misi, bukan misi ya, apa passionmu di dalam hal tari tadi itu. Itu kamu pernah nggak membuat sebuah karya yang akhirnya itu kamu tampilkan di sini? Iya. Dan apa tanggapan orang-orang pada saat itu? Pernah, Gitu iya, pernah bikin sebuah karya, pernah ditampilkan di acara apa waktu itu ICC atau apa saya lupa di Bankstown, mengangkat itu temanya ya Gandrung Banyuwangi pastinya, tanggapannya bagus ya, Ya. surprise gitu Iya, karena saya bikin tariannya itu ya memang ada surprise-nya gitu. Jadi orang yang nonton wow gitu Iya, loh, iya, nggak iya, nyangka. Jadi dari pakai baju ini bisa ganti baju ini dalam waktu hanya sebentar gitu. Iya. Masih ada nggak passion itu di diri kamu sekarang ini? Kalau untuk nari ya pasti itu tidak akan pernah hilang. Karena memang sudah dari kecil ya saya suka nari gitu. Cuman karena waktu itu juga sempat sakit, jadi saya juga nggak nari selama 3 tahun. Wow, lama juga ya? Iya, dan sekarang saya juga kena frozen shoulder, Iya, jadi iya. agak susah ini untuk geraknya. Iya. Gitu. Tapi dalam hati masih Kalau keinginan sudah untuk dengar berkarya musik, ya? aduh. Oh, iya, oke. iya. Nah, sekarang kalau misalkan kamu ada kesempatan lagi gitu dalam menari gitu ya. Itu kira-kira seperti apa yang ingin kamu tampilkan? Artinya apakah itu sebuah tarian kolosal besar atau kamu solo? Kalau saya sih pengennya ya kolosal besar, kolaborasi dengan artis-artis di Sydney sebenarnya. Nah waktu ini saya kan juga member dari salah satu grup Indonesian Association juga ya. Nah waktu itu ada EGM meeting, saya juga sempat mengajukan bagaimana kalau kayak artis-artis di Sydney ini dikumpulkan dan kita menunjuk salah satu dari artis ini untuk jadi duta kesenian gitu, untuk mewakili kita karena selama ini saya itu ini impian saya sih sebenarnya, selama ini kita ini sebagai artis di Sydney ya banyak organisasi yang membutuhkan kita ketika mereka ada acara. Dan kadang juga, oh ini untuk charity, untuk ini. Jadi mau nggak kamu volunteer? Oke, kita open untuk itu, tidak apa-apa. Tapi ketika ada acara-acara penting, acara-acara besar, itu kadang kita ditinggal, gitu loh. Mereka hanya menunjuk yang kira-kira mungkin ya temennya atau apa. Ini saya bukan gimana, tapi memang kejadian memang seperti ini. Jadi kayak kita sendiri kan gini loh, saya kan juga ikut berkontribusi dalam acara ini, acara itu, kok ada apa-apa kok kayaknya kita ditinggal gitu loh. Saya mengajukan itu tapi rupanya tidak ada sambutan yang positif, ya saya sudah gitu. Karena saya pikir kalau ada Miss Diaspora kenapa tidak ada Miss Kesenian? Karena sekarang oke, Miss Diaspora misinya apa? Kita juga Miss Kesenian juga bisa gitu loh, duta kesenian ini untuk membangun kesenian dalam satu wadah di Sydney ini dijadikan satu, cobalah nanti jadinya seperti apa, pasti akan bagus sekali gitu. Karena kalau ingin mengangkat sesuatu kesenian yang menurut saya
bisa menjadi besar gitu dan orang itu bisa mengakui wah Indonesia itu hebat, ya memang kita harus bersatu, tidak sendiri-sendiri. Betul, iya setuju banget itu. Nah itu masukan bagus itu sebetulnya buat kita semua gitu ya. Nah sekarang untuk mewujudkan hal-hal yang kayak gitu, jujur aja aku sendiri juga sebagai pelaku seni dan budaya di sini ya kan, itu pengen banget gitu loh, ngumpulin orang yang isi kepalanya kira-kira mirip-mirip gitu ya, dengan misi yang sama dan visi yang sama juga. Betul. Gitu. Siapa tahu jadi sesuatu kan kayak gitu ya. Oke. Nah sekarang kalau aku boleh tanya kayak misalkan yang kamu alamin sendiri aja gitu, apa hal yang pernah bikin kamu sampai apa ya breakdown gitu dengan ini nggak apa-apa kamu omongin aja kalau kamu memang kalau memang kamu mengalaminya gitu dalam hal berkesenian, which is itu akan menyangkut karyamu kan pastinya gitu ya, kayak perlakuan, maksudnya treatment ya, pengakuan atas karyamu. Kamu pernah nggak ngalamin hal-hal yang di luar ekspektasimu gitu, bahwa ternyata nggak ya kamu paham kan maksudku ya? Iya. Sebenarnya sih ya itu tadi, kalau kita bicara pengakuan mungkin ekspektasi dari audience ini yang sebenarnya kalau kita sendiri sebagai pelaku seni ini kita sudah memaksimalkan tenaga kita untuk berkarya dan untuk memberikan yang terbaik buat audiens. Tapi kadang-kadang audiens ini tidak menghargai gitu loh. Tidak menghargai, narinya gitu-gitu aja gue juga bisa. Oh ya, pasti semua orang bisa. I understand that gitu loh. Cuman yang mereka tidak tahu, sekecil apapun gitu, setiap seniman ini berkontribusi dalam seni itu sendiri, itu butuh waktu loh, apalagi di sini. Dan waktu itu tidak gampang bagi kita yang tinggal di Australia, apalagi kita punya anak, punya family, punya komitmen yang lain, pekerjaan dan lain sebagainya. That's not easy. Effort. Iya, effortnya tuh besar sekali. Dan kita sendiri ini punya misi, mengemban misi. Saya ini bisa punya talent seperti ini sebenarnya kita tinggal di luar negeri ini kita punya beban ya, misi gitu. Misinya yang gini, saya harus bisa membanggakan kesenian saya dan membawa nama Indonesia gitu dan diperkenalkan ke mancanegara. Itu idealnya begitu ya. Iya. Nah, dan kadang saya kecewa dengan orang kita sendiri tuh kadang kalau ngomong cuman begitu aja, oke. Tapi saya sukanya ini dari segi negatifnya. Tapi dari segi positifnya saya sukanya kalau yang nonton tuh bule. Bule itu kalau nonton kesenian kita sebagaimanapun mereka appreciate loh. Karena dari kita, mereka melihat kita pakai baju aja mereka udah suka. Wow, kan bajunya beda, mereka taking pictures, terus tanya-tanya dan ini dan itu. Nah, jadi menurut saya ya bagi seniman yang di Sydney emang nggak gampang kadang kita kalau dealing ini dengan orang kita sendiri karena mereka tahu budaya kita dan kesenian kita, jadi mereka membandingkan yang ada di Indonesia. Tapi kan tidak bisa seperti itu kalau di sini. Nah, jadi misi kita ya kita tunjukkan aja lah ke orang asing yang bisa appreciate kita punya talent gitu. Istilahnya nyambung ya. Kalau benar nggak? Iya. Gini kita kadang-kadang kita nyalain koreknya, yang sini melempem, betul ya. Kalau ini bersambut gitu, gayung bersambut, itu yang diperlukan sebenarnya sebagai kita pelaku seni ya. Intinya sih kayak gitu. Dan ada kepuasan sendiri gitu. Kalau bule bilang, wow, you look beautiful, you look good, dan taking pictures, senangnya bangga saya. Betul. Iya. Oke, Is. Ini di sesi yang terakhir. Ini memang justru sesi ini yang kepingin tak dengar dan mungkin seluruh
pemirsa di DND Sydney Live juga menunggu gitu ya. Bahwasanya yang tadi sekali lagi kita sebagai pelaku seni di negara orang dan kita tetap setia terhadap budaya kita gitu ya. Itu sebenarnya udah satu poin. Nah, cuman yang tadi kamu jelasin di sesi yang sebelumnya bahwa memang ada kendala-kendala dan kendalanya ini justru ada di sekitar kita. Nah, kita anggap kendala ini nggak ada deh. Nggak ada. Oke. Oke. Ya, kita anggap kayak tisu gitu kita buang aja udah. Itu kira-kira apa yang ada di dalam mimpimu saat ini? Visimu itu apa? Karya apa yang nanti seperti apa karya ini yang akan kamu keluarkan? Iya. Jadi visi saya at the moment itu saya itu ada angan-angan kepingin empowering woman ya. Jadi dengan saya pulang ke Indonesia, waktu saya di sana, saya merasa bosen. Untuk awal-awal pertama itu saya, aduh kok bosen banget gitu. Saya suka pulang, tapi saya ini kok nggak ada kerjaan. Yang biasanya saya tuh gerubak-gerubuk sana sini, ngurusin anak, jemput sekolah, pokoknya sibuk. Waktu di Indonesia tuh, wah, nggak ada kerjaan. Akhirnya saya sudah merasa bosan dan saya ketemu sama teman, saya diajak sama teman ke salah satu grup ibu-ibu yang di sana kebanyakan itu single mother, widowed gitu, dan orang-orang yang memang ya membutuhkan lah ya secara ekonomi. Di sana saya diajarin beberapa keterampilan gitu, dan salah satu yang saya tertariknya itu saya bikin ekoprint. Ya, karena ini sebelum saya bikin ekoprint, saya ini kan saya penari di sana, di Banyangi. Teman-teman saya pelatih penari itu ada dan penari-penari itu masih ada. Saya hubungi mereka, saya bilang kalau ada nari-nari aku diajak dong. Karena di Sydney ini meskipun umur saya berapapun, saya masih bisa nari gitu. Di sana sudah saya telepon sana sini, kebanyakan ini, kamu terlalu tua. Di Indonesia nih? Iya, saya ditolak gitu loh. Kamu terlalu tua. Loh, kok saya terlalu tua? Kok begitu? Saya di sana nari loh di Sydney. Nggak bisa, kita maunya anak-anak sekolahan katanya gitu. Udah, ini pas sudah saya agak sedih loh kok begitu gitu ya. Tapi it's okay. Dan ya itu tadi saya ketemu dengan grup Green Jasmine ini, saya diajarkan beberapa keterampilan dan salah satunya yang melekat di hati itu ekoprint. Dari ekoprint ini kok saya jatuh cinta sekali ya, karena dari proses, dari segala macam ekoprint ini ternyata untuk environment itu aman, untuk dipakai itu aman, pokoknya semuanya serba natural gitu. Nah, dari situ saya kan nggak ada dasar jahit ya, saya nggak ada dasar jahit, saya nggak ada dasar desain, tapi tidak tahu kenapa setelah saya tahu ekoprint kok saya tahu-tahu bisa ya. Saya bisa desain, saya belajar jahit, akhirnya sampai sekarang saya lumayan lah bisa gitu desain, jahit apa bisa, alhamdulillah. Dan dari situ saya ada ide, saya ingin rekrut woman yang terutama single mother, karena saya tahu di sana itu banyak sekali. Zaman sekarang ini saya lihat tidak sedikit loh single mom, dan tidak ada tidak ada child support kan di sana. Jadi ada beberapa mother itu coming ke rumah saya dan bilang, Bu ada kerjaan? Oh nggak ada, maaf gitu. Tapi akhirnya saya ada ide, bagaimana Mbak, Saman kerja apa? Saya nggak ada kerjaan Bu gini. Saya pernah kerja di salah satu ini, gajinya sekian-sekian. Aku akhirnya interview dia gitu, interview orang-orang ini. Terus saya kok ada pikiran, Mbak Saman tertarik nggak untuk belajar jahit? Ya saya mau Bu, tapi biayanya gitu kan. Oh nggak apa-apa Mbak, ayo mari saya bantu. Akhirnya saya sekolahkan beberapa orang dan sekarang mereka saya pekerjakan di rumah. Nah dari situ saya kepinginnya ke depan ekoprint ini saya ingin mengenalkan di Australia. Karena saya sendiri sudah beberapa kali kayak cerita ke teman di sini ya, dan banyak sekali
orang-orang di sini tuh tidak kenal ekoprint. Betul. Gitu. Orang-orang hanya taunya batik. Gitu. Jadi yaitu visi misi saya ingin empowering woman untuk lebih independen dan family-nya. Jadi tidak tergantung dengan siapapun, karena kita terutama sebagai seorang ibu ya, kita harus kuat gitu. Betul. Kita harus bisa untuk anak-anak. Jadi kita bagaimana caranya kita harus bisa berdiri sendiri. Gitu. Jadi ketika ada struggle, jangan takut. We okay gitu loh. Karena yaitu tadi kita punya sesuatu yang kita harus perjuangkan, anak-anak kita. Jadi jangan takut, pasti jalan tuh ada. Gitu. Nah, jadi ini visi saya, misi saya. Sampai hari ini pun masih ada yang datang ke rumah. Saya boleh nggak sekolah? Boleh. Insya Allah boleh, bisa. Dan alhamdulillah guru saya sendiri, guru jahit saya itu mendukung saya untuk ya ini memajukan perempuan-perempuan ini yang memang saya sama guru saya ini memang kita sejalan sekarang. Gitu. Bagaimana caranya kita bisa bantu orang. Nah, ketika saya bawa ekoprint ke sini, banyak sambutan dari teman-teman dan dari beberapa bule-bule gitu ya. Itu antusias dan tertarik sekali, apa sih ekoprint gitu. Dan jadi saya jelaskan, dan waktu ini saya juga ada fashion show gitu. Di situ mereka tanya semua, "Oh, ini kok dari apa ya? Kok begini? Ini batik?" Bukan, ini ekoprint. Nah, kalau di Indonesia ekoprint itu sudah banyak sekali. Orang sudah kenal ekoprint itu apa. Tapi ya begitu, karena di Indonesia itu terlalu banyak orang tahu ekoprint, mereka tidak tahu akhirnya marketnya kemana. Gitu. Nah, ini misi saya ingin membawa ekoprint lebih ke internasional lagi. Oh, bagus. Itu ada ya, kamu ada di rumah, ada kayak filenya atau videonya itu ada nggak? Ada. Nanti send ke kita ya. Iya. Kita akan insert di channelmu nanti. Iya. Oh, bukan main itu, dari visinya aja udah mulia sebetulnya ya. Kalau aku lihat dari ya, insya Allah. Iya insya kan? Allah, iya. Kayaknya ada itunya ya, ada kemuliaannya di situ ya, kalau nggak salah. Bukan semata-mata bisnis kalau aku bilang. Enggak. Ya. Sebenarnya enggak. Mengkaryakan para wanita ini tadi, para woman ini tadi, sehingga menjadi sebuah karya yang namanya ekoprint. Aku juga baru dengar sekarang sih. Oh, Coba gitu. pengen tahu aku, artinya apa itu dan bagaimana gitu ya. Mudah-mudahan channel kita ini bisa membantu apa yang ingin kamu suarakan nanti gitu ya. Amin. Mungkin suatu saat nanti kalau kita ada umur, kita ada masanya, mungkin kita bisa berkolaborasi di dalam satu hal, nggak tahu apa dan bagaimana. Tapi thank you very much, hari ini kamu udah ada di channel Mas ini. Ruli. Dan mudah-mudahan kamu selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan. Sama-sama. Thank you. Terima kasih. Sampai ketemu lagi.